Jadi apa saja sih yang mempengaruhi kondisi estrogen yang lebih dominan dibanding yang seharusnya? Yang paling sering adalah yang pertama adalah penggunaan pil KB. Ya, jadi pil KB ini punya sifat estrogenik. Itu sebabnya ketika wanita menggunakan pil KB, terutama ketika jangka panjang digunakan jangka panjang, ini seringkali akan mempengaruhi siklus menstruasi, termasuk gejala-gejala PMS yang banyak dialami. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Hans dari Healthy Cook. Di channel SB30 Health ini saya akan membawakan episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan saya sebagai nutrisionis akan membagikan pengetahuan dan pengalaman saya seputar pola hidup sehat untuk membuat kualitas hidup Anda lebih sehat dan bahagia. Dan di episode kali ini saya akan membawakan topik cara mudah mengatasi PMS. Gimana caranya? Stay tune. Oke, jadi sebelum membahas topik ini, saya akan memperkenalkan dulu produk Healthy Cook. Apa itu Healthy Cook? Healthy Cook adalah personalized healthy catering yang berdomisili di Surabaya. Catering Healthy Cook ini bisa menyesuaikan kebutuhan tiap orang, personalized. Jadi untuk orang yang punya masalah kesehatan, diabetes, stroke, dan lain-lain, catering ini juga bisa membantu untuk orang yang hanya sekedar mau hidup sehat. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek linknya di description box atau juga bisa langsung ke IG-nya @healthycookstore. Oke, mari kita masuk ke materinya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai cara mudah atasi PMS. Sebelumnya, Sobat Sehat perlu ingat dulu, PMS ini bukan menstruasi, tapi gejala yang dialami sebelum menstruasi. Makanya namanya PMS, premenstrual syndrome. Gejala PMS sendiri itu disebabkan karena sebetulnya secara umum adalah karena estrogen dominan atau di hormonnya perempuan, hormonnya wanita itu kan ada beberapa. Salah satunya yang paling dominan di saat-saat menstruasi adalah estrogen dan progesteron. Dan estrogen dominan ini dapat disebabkan karena banyak hal. Kita akan bahas dulu mengenai siklus estrogen. Di sini saya gambarkan. Jadi yang namanya siklus estrogen itu naik turun pada waktu menstruasi, pada waktu siklus bulanan ya. Jadi di sini saya gambarkan ada saat menstruasi ya, dan ada juga saat ovulasi. Di saat awal menstruasi, estrogen itu berada di level yang rendah. Kemudian akan meningkat pada waktu mau ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah masa subur. Ya, mungkin lebih dikenal dengan masa subur. Jadi pada waktu masa ovulasi, estrogen itu akan drop. Kemudian akan meningkat lagi pada waktu PMS atau mendekati menstruasi. Nah, ini yang seringkali banyak menimbulkan gejala-gejala. Jadi ini sebetulnya adalah siklus yang normal, tapi bisa menjadi berlebihan dampaknya. Jadi gejala-gejala PMS yang mungkin sering dialami adalah seperti moody, ya marah-marah, merasa irritating, kemudian juga merasa mungkin lapar berlebihan juga bisa, pusing, kram pada bagian perut, bagian bawah juga, itu adalah gejala-gejala yang sering dirasakan wanita pada waktu PMS. Itu bisa berlebihan ketika kita punya pola hidup yang kurang baik. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi kondisi estrogen yang lebih dominan dibanding yang seharusnya? Yang paling sering adalah yang pertama adalah penggunaan pil KB. Ya, jadi pil KB ini punya sifat estrogenik. Itu sebabnya ketika wanita menggunakan pil KB, terutama ketika jangka panjang digunakan jangka panjang, ini seringkali akan mempengaruhi siklus menstruasi, termasuk gejala-gejala PMS yang banyak dialami. Yang kedua adalah konsumsi dairy product, terutama yang komersial, yang pasaran. Jadi dairy product adalah produk susu dan turunannya, susu, keju, yogurt, kefir, meskipun tidak semuanya, tapi secara umum di pasaran banyak sekali yang mengandung hormon. Jadi produk dairy product ini seringkali menyebabkan masalah karena di dalamnya sendiri itu mengandung banyak hormon. Kemudian yang ketiga adalah daging yang diproses secara berlebihan atau highly processed meat. Contohnya seperti sosis, smoked beef, smoked ham, bacon, dan juga lain-lain. Ini juga menyebabkan masalah estrogen dominan. Kemudian minyak sayur atau vegetable oil atau contohnya seperti corn oil ya, minyak jagung, minyak canola, minyak kedelai. Itu adalah contoh-contoh minyak sayur yang bisa menyebabkan estrogen dominan karena kaya omega 6, tinggi omega 6 yang sifatnya adalah pro-inflamatori, menyebabkan peradangan. Kemudian juga kemasan plastik, ini juga sangat sering, terutama kemasan plastik yang tidak food grade. Ya, jadi ini juga punya sifat estrogenik yang menyebabkan gangguan keseimbangan estrogen, di mana estrogennya menjadi lebih dominan. Ini memang hal-hal yang perlu
dihindari, ya, perlu diperhatikan, tapi juga ada kondisi lain di dalam tubuh kita yang perlu kita perhatikan, di mana adalah kondisi liver dan kondisi usus. Karena dua organ ini yang sangat penting untuk mendetoks estrogen di dalam tubuh kita yang berlebihan. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan, untuk orang-orang yang punya masalah liver, fatty liver, kemudian hepatitis, kemudian kalau masalah usus biasanya orang yang punya masalah GERD, kemudian juga punya masalah gastritis, punya masalah banyak masalah pencernaan termasuk di usus seperti IBS, ya, irritable bowel syndrome, yang mungkin bermacam-macam jenisnya, itu juga perlu diperhatikan. Karena ini dua organ ini sangat penting untuk mendetoks atau mengeluarkan estrogen yang berlebihan. Oke, jadi kali ini saya akan bahas mengenai nutrisinya, apa saja yang penting diperhatikan untuk kalian, untuk sobat sehat yang punya masalah seringkali mengalami gejala PMS yang tidak enak, yang tidak nyaman. Yang pertama adalah kalsium. Ya, kalsium ini tidak harus didapatkan dari suplemen. Banyak juga makanan-makanan alami, makanan-makanan whole food yang juga kaya kalsium. Termasuk susu, tapi karena susu di sini sulit untuk didapatkan yang baik, jadi saya sarankan untuk mencari kalsium yang bukan dari dairy product. Jadi bisa dapatkan dari sayur, dari sumber nabati juga bisa, kacang-kacangan, biji-bijian, itu juga sangat baik. Jadi jangan berpikiran kalsium itu susu, ya. Dan kalsium juga tidak harus dari suplemen. Kalau memang mau dapatkan dari suplemen, bisa dapatkan dari kalsium sitrat, kalsium laktat, kemudian apalagi. Yang pasti jangan kalsium karbonat, karena itu yang kalsium dari suplemen yang sebetulnya paling sulit untuk diserap di dalam tubuh kita. Kemudian magnesium itu juga sangat penting. Magnesium ini dapat membuat sistem syaraf kita lebih tenang, jadi men-trigger sistem syaraf parasimpatis. Kemudian magnesium ini juga bisa men-trigger serotonin yang bisa membuat mood kita lebih baik juga. Magnesium juga bisa kita dapatkan dari beberapa makanan seperti coklat, dark coklat, ya. Usahakan jangan yang ada tambahan gulanya. Kemudian magnesium juga bisa kita dapatkan dari suplemen. Cari suplemen yang baik. Kalsium dan magnesium ini bekerja bersamaan, jadi kerjanya sinergis. Kalau kalian konsumsi suplemen yang ada kalsium dan magnesiumnya, kemudian apalagi ditambahkan dengan vitamin D, ini adalah suatu hal yang sifatnya itu saling melengkapi. Itu suatu hal yang baik. Kemudian iodium, ya. Jadi iodium ini didapatkan dari makanan-makanan laut, terutama seperti seafood, rumput laut. Cari dengan sumber yang baik, termasuk garam yang beriodium. Itu juga sangat baik untuk membalance estrogen. Itu iodium sifatnya. Vitamin D3 itu adalah nutrisi keempat yang juga penting. Vitamin D3 yang paling saya sarankan adalah dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu yang paling efektif tanpa kita harus konsumsi suplemen. Dari makanan juga bisa, kebanyakan juga makanan laut, ikan-ikan laut, kemudian juga dari telur. Kuningnya, by the way, ya, jadi jangan dibuang kuningnya, karena kuning telur itu yang juga kaya vitamin D3. Kemudian yang terakhir adalah sayuran golongan cruciferous. Contohnya apa saja? Contohnya seperti brokoli, kemudian brokoli putih, kembang kol ya sebutannya, kemudian kol sendiri, kemudian kale, Brussels sprouts, sawi daging, ya, dan juga masih banyak lainnya. Jadi itu adalah sayuran-sayuran golongan cruciferous yang sangat baik untuk mendetoks liver, untuk kesehatan liver. Jadi untuk membalance estrogen yang berlebihan. Nah, jadi ini adalah nutrisi-nutrisi penting yang bisa kalian manfaatkan, bisa kalian upayakan didapatkan, terutama untuk orang yang sering mengalami gejala-gejala PMS. Oke, jadi buat kalian yang masih mau bertanya mungkin seputar nutrisi atau mungkin seputar masalah-masalah gejala PMS, bisa komen di bawah ini. Dan buat yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat kalian yang mau mendengarkan video versi panjang atau yang versinya seperti podcast, bisa juga mampir di channel di 3H. Di sana saya dan Dr. Sung juga seringkali membahas mengenai topik-topik seputar kesehatan dengan style podcast, jadi stylenya ngobrol. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Stay fit and stay healthy.